Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Baru aja tadi saya dapetin unit iPhone. Garansinya di sini dia garansi resmi Indonesia, PAA ya teman-teman. iBox, kayak gitulah. Dan di sini saya dapetin dengan harga 2.500.000 rupiah aja dengan internalnya di 64 GB. Kok bisa dapat murah bang? Ya oke. Nanti saya jabarin apa aja dan gimana kondisi unit HP iPhone 11 yang saya dapetin. Sebelum kita melangkah ke bagian si iPhone-nya ataupun HP-nya gitu ya, kita kasih samping aja dulu. Dan untuk kelengkapan kurang lebih saya dapat jadi sini dia box. Untuk boxnya masih yang kotak besar seperti ini. Uh, Bisa jadi dan kemungkinannya ini adalah dashbook. Ya, ini HP yang dibeli di rilisan tahun pertama kayak gitu ya. Kalau untuk di tahun-tahun yang terbaru di tahun 2022, 23 kayaknya kan ada tuh di TikTok dan semacamnya. Biasanya dosbooknya udah tipis, ini masih yang tebel dan tentu ini boxnya original karena dia cukup berat bobotnya gitu ya. Ya semuanya di sini dia menandakan originalitas si dosbook gitu ya teman-teman. Oke, selain dosbook di sini untuk bagian dalamnya yang saya dapetin ya teman-teman kelengkapan lain gitu ya. Di sini saya dapat kayak buku garansi ataupun semacamnya panduan dan USB-nya di sini dia non original kurang lebih yang seperti ini. Ini untuk mereknya Isager ya kayak gini ya bacaannya, nggak tahu Isager gitu lah ya, bahasa Inggrisnya gimana kalian nggak tahu bacanya gimana. Oke, yang ini panjangnya itu 2 meter ya untuk bagian si kabel datanya. Nah, kurang lebih kelengkapan yang saya dapetin seperti ini ya teman-teman, dan juga di sini saya dapat satu case warna pink ya, warna merah atau pink gimana ya kayak gini lah. Ini pemakaian cewek gitu ya, pemakaian wanita. Ini udah ada kain bludrunya jadi kayak lebih bisa meredam panas. Saya dapatnya ada unit HP, ada dosbook, ada USB chargernya, C2 lightingnya, sama bagian case-nya. Untuk adaptor nggak saya dapetin ya teman-teman karena sebetulnya bawa si usernya itu bawa si adaptor, cuman ya adaptornya tuh tiba-tiba saya cek kok mati gitu, makanya eh, nggak saya ambil lah, buat apa kan kalau udah mati. Dan untuk unit HP-nya kurang lebih yang seperti ini ya teman-teman. Kita cari tisu dulu. Ya, ini dia ya teman-teman untuk kondisi bagian belakangnya setelah saya lap pakai tisu. Untuk iPhone 11 yang warna gelap ataupun yang warna hitam kayak gini memang sangat rawan sama sidik jari ya, kayak gini. Salah satu contohnya tuh nempel banget, ini yang kurang oke sih dari si iPhone 11. Cuman ya nggak ke sana gitu kan. Untuk kondisi bagian belakang, untuk kemulusan bagian framenya di sini dia masih mulus ya teman-teman. Kita coba bersihin lagi bagian kameranya. Ya, untuk bagian kameranya di sini masih bersih dan tentu dia nggak ada lecet ataupun semacamnya. Untuk framenya juga oke ya teman-teman. Bagian samping-sampingan di sini dia kayak ada bekas case aja gitu ya, bukan bekas jatuh, aman dari bekas jatuh. Ya kurang lebih ini bekas case aja, nggak ada bekas jatuh. Untuk grade-nya ya untuk tingkat kemulusan bisa ditaruh di grade B ya teman-teman. Cuman untuk melihat dashboard yang udah kayak gini, ini masuk kategori yang cukup mulus ya teman-teman. Dan kemudian untuk layarnya sendiri kurang lebih yang seperti ini ya untuk layarnya di iPhone 11 yang saya miliki. Kalau soal spek-spekan kalian udah pasti ngerti untuk spek iPhone 11-nya ini spek yang seperti apa gitu kan ya. Cuman kalau untuk sentuh-sentuh dan semacamnya di sini oke. Untuk layarnya sendiri nggak ada shadow, nggak ada area yang menguning, jadi masih putih dan bersih. Untuk sentuh-sentuh di sini masih aman dan tentu responsif banget untuk bagian sentuh-sentuhnya. Untuk sentuh-sentuh lain kita coba, oh maaf, bagian atas, bagian samping. Jadi semuanya untuk sentuhnya aman ya teman-teman di iPhone 11 yang saya miliki. Tentu kalau untuk soal layar di sini dia masih kayak ya IPS LCD gitu ya teman-teman, belum OLED untuk si iPhone 11-nya di sini. Untuk ukuran layar seperti biasa di sini
pasti di 6 inch untuk series basic. Cuman entah kenapa di series 11 saya sendiri merasakan kalau iPhone 11 itu kerasanya lebih lebar aja ketimbang seri-series di atasnya kayak iPhone 11, 13 dan seterusnya gitu ya. Jadi dia kerasanya lebih lebar dan desainnya pun juga belum mengkotakkan. Jadi ya kayak gini aja. Untuk fungsi tombol-tombol semuanya di sini dia aman ya teman-teman, kurang lebih ini untuk mode silentnya juga aman. Untuk volume di sini masih clicky banget, untuk tombol power pun juga masih aman ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk True Tone-nya di sini dia masih aktif semuanya gitu ya. Kita cobanya tuh pakai apa ya? Pakai softbox aja ya. Kurang lebih yang seperti ini mungkin. Nah, tuh ya. Jadi langsung naik sendiri. True Tone-nya aman, mode gelap semuanya berfungsi dengan baik di iPhone 11 yang saya miliki di sini. Dan kemudian untuk selanjutnya kita coba untuk speaker terlebih dahulu ya. Untuk speaker bagian atas dan bagian bawah gitu kan. Kita coba di sini cari bunyi dan haptik. Oke, untuk fungsi bagian ini aman ya teman-teman. Jadi untuk tombol-tombolnya dan juga untuk volumenya, speaker bagian atas dan bawah semuanya berfungsi dengan baik. Dan ini dia, langsung aja kita masuk ke bab pembahasan kenapa saya bisa dapetin harganya cukup murah ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke umum gitu ya, dan kemudian kita cek di mengenai bisa teman-teman lihat sendiri di sini ya untuk komponen servisnya. Untuk pada bagian layar di sini dia tidak diketahui, yang menandakan ataupun mengartikan kalau HP ini udah pernah ganti LCD ya teman-teman. iPhone 11 X garansi iBox yang saya dapetin di sini dia udah pernah ganti LCD. Cuman ya secara pribadi saya gitu ya teman-teman, untuk si iPhone 11 yang saya miliki di sini dia udah cukup oke kok. Untuk layarnya sendiri di sini untuk tingkat kecerahan dan semacamnya ini bagus banget ya teman-teman. Ya, untuk hal-hal kayak kecerahan dan semacamnya saya suka banget dengan LCD ini. Dan kemarin, nah ini saya dapatnya itu adalah dengan kondisi baterai yang masih, bukan masih, udah di 69% ataupun udah eh, gimana ya, baterainya itu udah servis. Dan di sini untuk baterainya sendiri udah saya ganti sendiri untuk baterainya, dan di sini dia udah di 100%. Jadi udah pernah ganti baterai dan juga pernah ganti LCD. Dan ya untungnya saya sebenarnya tanyain tuh ke usernya, LCD orinya masih ada atau enggak, rencananya mau saya pindahin chipnya gitu kan. Dan ternyata LCD orinya udah nggak dibawa lagi, jadi ada di tempat servisnya, ditinggal gitu ya, eman-eman. Sedangkan untuk iPhone 11 yang saya miliki di sini untuk bagian baterainya, maksud saya di sini untuk baterainya udah nggak ada muncul notif. Karena apa? Karena saya minta ke tukang servis saya ya, tukang servis saya untuk dipindahin chipnya gitu ya. Jadi untuk baterainya dia pindah chip, jadi kebaca original dan nggak kebaca di komponen servisnya. Jadi aman lah gitu ya teman-teman ya. Intinya kan udah pernah ganti, dan intinya lagi nggak suntikan ya. Kalau suntikan tuh parah banget sih, saya nggak suka yang seperti itu ya teman-teman. Oke, apalagi ya. Oke, selanjutnya pada bagian kamera ya teman-teman. Untuk minus yang kedua yang saya dapetin ya itu ya, itu terletak pada bagian kamera selfie-nya. Ini untuk kamera selfie yang saya coba untuk ngefoto ketika di dalam ruangan. Nah, di bagian sini kamera selfie-nya tuh kayak ada kotor-kotor gitu ya, entah ini bekas lem ataupun semacamnya mungkin. Tuh ya, di sini ada kotor-kotor gitu ya. Nggak tahu kalau ke kalian tuh kelihatan atau enggak ya teman-teman. Kita langsung coba aja seperti ini. Tapi ini kondisinya harus yang kena ke putihnya. Ini ya, kelihatan nggak ya teman-teman? Ini ya, ini ada bintik hitam kecil, kecil banget. Dan kemungkinan kalau orang awam dan tanpa diberitahu pun oleh saya, mungkin saja dia bakalan kekecoh ataupun nggak bakalan tahu kalau ada bintik-bintik yang seperti ini. Jadi untuk kamera selfie-nya aja yang seperti ini ya teman-teman.
Dan untuk kamera utama di sini dia aman banget. Semua fungsi kayak 0,5 semacamnya, 0, sekian, nggak ada getar, nggak ada kotor-kotor yang kayak tadi. Jadi semuanya aman, baik di bagian foto ataupun semacamnya, baik di 60 fps ataupun di bagian 4K-nya pun di sini dia aman untuk si iPhone 11. Dan untungnya untuk kamera utama di sini secara fungsi semuanya normal dan nggak ada kendala. Jadi kendalanya di sini cuman pada bagian kamera selfie-nya aja. Yang bagian sini ini kayak ada kotor ya teman-teman, tipis banget dan belum saya coba untuk mungkin nanti saya coba bersihin gitu kan. Cuman ya ini nggak tahu ini bakalan hilang atau enggak gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau bagian sini udah saya bersihin tapi ternyata tetap nanti mungkin harus di bagian kameranya yang benar-benar harus dibersihkan ya untuk si iPhone 11. Jadi saya bisa dapetin HP iPhone 11 X iBox yang untuk saat ini harganya itu masih di angka 4.500.000 sampai 4.800.000-an untuk yang 64 GB atau mungkin yang 128 tuh masih bisa lebih di atas 5 juta ya untuk di tahun 2026 ya, karena harganya cukup kegoreng banget karena ada kenaikan harga semacamnya HP di tahun 2026 kan. Jadi HP ini saya dapetin dengan harga separuhnya dari harga normal ya, dengan minus pertama catatannya LCD-nya udah pernah ganti dan juga pada bagian kameranya ada bintik kotor kecil dan itu nggak bakalan diketahui oleh orang awam yang nggak benar-benar bisa teliti untuk saat ngeceknya ya teman-teman. Ya mungkin itu aja sih sharing saya dapat ini langsung dari user pemakaian cewek gitu ya, dan kondisi lain-lainnya semuanya normal dan no minus lah intinya. Cuman minusnya tadi seperti yang udah saya sampaikan terletak pada bagian kamera yang ada bintik kamera selfie-nya aja, kemudian LCD yang udah pernah ganti. Untuk hal lain kayak sinyal dan semacamnya aman jaya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.